Semangat pagi, sahabat bisnis manajemen. Jumpa lagi bersama saya Alwahono dalam channel Business Management Solution. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu topik tentang rumus mendapatkan uang. Rumus ini saya dapat berdasarkan pengalaman saya kerja di berbagai perusahaan. Kemudian selama lebih 15 tahun saya menjadi konsultan bisnis manajemen di perusahaan kecil dan perusahaan besar, perusahaan nasional hingga perusahaan multinasional. Hari ini saya akan bagikan kepada teman-teman semua bagaimana rumusnya. Nah, sebelum kita saksikan video ini, jangan lupa dukung terus channel Business Management Solution dan bunyikan loncengnya. Banyak uang tidak dapat menjamin kebahagiaan, tetapi kebahagiaan selalu perlu uang. Itu kata yang sering kita dengar. Hidup kaya, hidup miskin bukanlah karena nasib. Karena nasib dapat kita rubah. Sesungguhnya kaya dan miskin itu adalah pilihan. Itu kata-kata yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita juga sering mendengar bahwa kalau saja kemiskinan ini dapat kita musnahkan, dapat kita bunuh, pasti sudah kita bunuh dan kita musnahkan di muka bumi. Itu artinya apa? Bahwa pada hakikatnya tidak ada orang yang mau hidup miskin. Dan semuanya orang ingin hidup cukup, walaupun tidak semua orang ingin hidup menjadi kaya raya. Kita tahu bahwa di dunia ini ada satu hukum, yaitu hukum sebab akibat, dan kita juga tahu ada hukum yang kita sebut dengan sunnatullah. Makin banyak kita memberi, makin banyak kita menerima. Makin banyak kita menolong orang, makin banyak kita juga tertolong. Makin banyak kita mengatasi kesulitan-kesulitan orang lain, maka kita akan mendapat kemudahan-kemudahan, ya. Banyak juga kita sedang menyaksikan atau mendengar video-video yang ada sekarang, yaitu bagaimana cara ngelola uang, bagaimana cara bisa mudah menjadi kaya, bagaimana cara kita uang yang datang dengan sendirinya, dan seterusnya. Video-video ini kita jadiin motivasi dalam kehidupan kita sehari. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, faktanya mencari uang kok begitu susahnya ya, begitu sulitnya mencari uang. Bahkan orang yang bisa menikmati secara kecukupan di dunia ini itu rata-rata hanya sekitar 20% daripada penduduk dunia ini. Sementara 10% ya, penduduk dunia ini hidup di bawah garis kemiskinan, hampir 10%. Nah, yang sisa 70% itu adalah kelompok menengah. Menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas. Di manakah posisi kita masing-masing? Silakan sahabat dan teman-temanku semua menilai posisi kita ada di mana. Untuk itu kita perlu cara, perlu strategi, dan perlu rumus bagaimana kita mendapatkan uang sehingga kita menjadi fokus, terarah, dan mindset pun berubah ya tentang uang. Nah, sebelum kita bahas, perlu kita tahu dulu uang itu apa. Nama uang banyak, ya kan? Kemudian uang bisa uang kertas, bisa juga uang digital sekarang. Uang merupakan alat tukar. Ya, alat tukar kita untuk membeli produk atau membeli barang ataupun jasa. Ya, ini sebagai alat tukar. Alat tukar terhadap apa? Kita tahu bahwa itu alat tukar terhadap sebuah nilai. Makin tinggi nilainya, berarti makin tinggi juga uang, atau makin besar uang yang harus dikeluarkan. Selain itu, kalau seandainya nilainya sudah bagus, ya kan? Kemudian bagaimana dengan penerima manfaat, beneficiariesnya? Nah, kalau penerima manfaatnya 1 dibandingkan dengan 100 orang, tentu berbeda. Nah, oleh karena itu, rumus mendapatkan uang, berapa uang yang bisa kita dapatkan adalah uang yang bisa kita dapatkan atau penerimaan uang sama dengan
nilai dikali dengan penerima manfaat, atau value dikali dengan beneficiariesnya. Jadi berapa nilai yang kita tawarkan dan berapa penerima manfaatnya, nah itulah nilai uang yang bisa kita dapatkan. Nah, ada dua komponen besar di dalam rumus tersebut, yaitu yang pertama nilai, yang kedua adalah penerima manfaat. Dengan demikian maka kita harus, berarti yang pertama tugas kita adalah menciptakan nilai. Nilai dapat diciptakan berdasarkan tingkat kebutuhan, kepentingan, kualitas, dan ketersediaan. Kebutuhan atau need, ya, seberapa tinggi kebutuhan orang terhadap barang atau jasa yang kita tawarkan. Carilah yang spesifik dan sangat baik, ya, kalau seandainya itu dibutuhkan terus-menerus. Jadi barang atau jasa spesifik dan kebutuhan orang terus-menerus. Terus yang kedua adalah kepentingan. Seberapa pentingkah akan produk dan jasa tersebut, ya? Penting untuk mempermudah pekerjaan atau mempermudah semua urusan. Kemudian yang ketiga adalah tadi kualitas atau quality. Kualitas produk dan jasa termasuk mulai dari jenis produk dan jasa sampai kepada kemasannya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah ketersediaan atau supply. Makin tinggi ketersediaan, mungkin makin rendah nilainya atau harganya. Makin spesifik dan makin sulit ketersediaannya, maka makin tinggi nilainya. Jika Anda mempunyai produk, ya, tingkatkan terus nilai produknya. Jika Anda seorang profesional, tingkatkan terus profesionalisme Anda. Jika Anda adalah seorang pegawai, tingkatkanlah tingkat kemampuan, kompetensi, dan komitmen. Jika Anda karyawan di perusahaan, maka Anda harus tingkatkan nilai Anda sehingga posisi dan jabatan Anda di dalam suatu perusahaan tidak perlu Anda minta pimpinan yang akan datang kepada Anda untuk memberikan jabatan tersebut, ya. Jika Anda adalah pedagang, pilihlah barang-barang dagang dan tingkatkan terus nilai pelayannya. Kesimpulannya, apapun profesi Anda, ya, agar mendapat nilai yang lebih baik atau yang lebih tinggi, maka terus tingkatkanlah nilainya, ya. Contoh, seorang dokter umum mungkin dibayar 60.000 sekali kunjungan, tapi dokter spesialis bisa 200.000 satu kunjungan. Kemudian Anda katakanlah nginap di sebuah hotel. Hotelnya adalah hotel kelas melati. Mungkin Anda bisa membayar cuma 100.000 untuk nginap satu malam. Tapi Anda bisa datang ke hotel bintang 5, misalnya menginap bisa 2 juta bahkan lebih dalam satu malam. Anda minum secangkir kopi, ya kan? Secangkir kopi ini, kalau Anda beli kopinya di kaki 5 atau di warung-warung, mungkin Anda dapat 5.000 per gelas. Tapi Anda pergi ke kafe-kafe, kopi mungkin 20-30.000 bahkan lebih. Ya. Anda profesinya adalah menjadi guru, misalnya katakanlah guru TK, guru SD, SMP, SMA, sampai ke dosen di perguruan tinggi. Nah, guru juga sama. Di masing-masing jenjang pendidikannya dan kompetensi guru ini juga akan berpengaruh kepada berapa nilai yang dapat Anda tawarkan. Anda menjadi konsultan di sebuah perusahaan, antara satu konsultan dengan konsultan yang lain, nilai pun berbeda. Apa yang membedakan semua ini semua adalah nilainya. Ya. Ini adalah komponen pertama dari rumus, ya, rumus mendapatkan uang. Yang kedua tadi adalah penerima manfaat. Manfaat itu artinya orang yang menggunakan produk atau jasa yang diberikan. Ini dapat berupa faktor perkalian. Contoh, penggunaan produk oleh 1 orang atau penggunaan produk oleh 1 juta orang, ya, tentu akan berbeda. Nah, untuk itu lakukan hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, pahami apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Ya. Pahami manfaat yang dibutuhkan. Manfaatnya yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar, makan, minum, ya, pakaian, dan termasuk rumah. Kemudian adalah pelengkap, ya. Jadi orang penerima manfaat bahwa manfaat yang diterima dari produk atau jasa yang ditawar itu sebagai pelengkap. Kemudian atau produk dan jasa yang ditawar itu adalah memberikan kemudahan untuk mereka, ya. Kemudian atau memberikan nyamanan, atau yang lebih hebat lagi dan sulit kita nilai, kadang-kadang memberikan gengsi, ya, memberikan gengsi. Kemudian yang poin berikutnya, tentukan target penerima manfaat. Siapa target penerima manfaat kita? Yang pertama adalah mungkin per orang, mungkin sekelompok orang, mungkin juga orang di satu negara, mungkin juga perusahaan, mungkin juga orang pada segmen dan kelas tertentu, masyarakat umum, kelas menengah, atau kelas atas. Ya, targetnya. Kedua adalah berapa besar jumlah orang yang menerima manfaatnya. Apakah 1 orang, 10 orang, 100 orang. Kemudian yang poin yang keempat adalah jangkauan penerima manfaat. Bisa lingkungan sekitar, bisa para turis, bisa orang satu provinsi, satu negara, atau seluruh dunia untuk menerima manfaat dari produk dan jasa yang dapat kita tawarkan. Nah, sahabat bisnis manajemen, terhadap penerima manfaat tingkatkan terus sehingga makin banyak orang yang dapat kita permudah urusannya, makin banyak orang yang menggunakan produk dan jasa, ya tentu kita akan semakin baik. Contoh, jual barang dengan harga 100.000 tapi pembelinya cuma 10. Jual barang 1.000, ya, tapi pembelinya 1.000 orang, tentu akan berbeda, ya. Berdasarkan rumus mendapat uang, yaitu tadi nilai dikali dengan penerima manfaat. Makin tinggi nilai, makin banyak penerima manfaat, atau makin tinggi kelas penerima manfaat, tentu akan makin tinggi uang yang kita dapatkan. Nah, itulah rumus bagaimana cara mendapat uang dan bisa hidup menjadi sukses. Nah, silahkan teman-teman bisnis dan manajemen isi rumus tersebut. Nilainya saya pada posisi mana, dan siapa penerima manfaat dari yang kita akan berikan. Nah, inilah rumus buat teman-teman semua. Konsisten, terus-menerus, tingkatkan nilainya dan manfaat dari produk atau barang atau jasa yang dapat Anda berikan. Itu yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya kita akan sampaikan video bagaimana cara menciptakan nilai, ya kan? Kemudian bagaimana cara meningkatkan manfaat. Nah, jika teman-teman menganggap bahwa video ini baik, ya, dukung terus channel ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat pagi.